Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mencintai kediaman-Mu Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh
kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada dan Engkau masih mengizinkan kami mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan di hidup kami. Ajarkan kami akan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari sama-sama katakan amin, amin. Iya. Shalom saudara yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu di tanggal 14 Februari. Bagi sebagian orang hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari Valentine ya. Terutama bagi anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, ya diperingati sebagai hari kasih sayang. Ya, kita ambil positifnya saja saudara dari setiap perayaan-perayaan yang ada. Ya justru kalau kita belajar di sekolah Alkitab, kita mengambil tradisi atau budaya atau perayaan yang sudah ada itu untuk kesempatan memberitakan Injil ya. Iya, tapi sebelumnya saya pengen kita semua tahu dulu sejarah dari hari Valentine ini saudara. Dari mana sih asal usulnya sampai sekarang itu tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang. Ya saudara, ya pada zaman dulu itu di Romawi kuno saudara, ya terutama menurut ya kalender Athena kuno, itu pada bulan Februari ya, menjelang bulan Februari itu pertengahan itu memasuki masa subur ya yang dikenal dengan bulan Gamelion ya. Mereka mempercayai itu adalah masa-masa subur dan di sana ada sebuah perayaan yaitu penyembahan ya kepada dewa suci yaitu dewa Zeus dan Hera. Ya dipercaya saudara bahwa penyembahan ini, hari raya ini diperingati sebagai hari di mana dewa itu memberkati kesuburan. Jadi sebenarnya Valentine ini asal muasalnya berasal dari sebuah hari penyembahan berhala. Ya di Roma kuno tanggal 15 Februari itu adalah hari Lupercalia ya, yaitu sebuah perayaan Lupersus, dewa kesuburan yang dilambangkan dengan setengah ya telanjang dan berpakaian kulit kambing. Jadi pada hari ini mereka mempersembahkan kambing ya untuk ritual penyucian dan para pendeta Lupersus mempersembahkan kambing sebagai ya kepada sang dewa mereka. Lalu kemudian mereka akan meminum anggur dan kemudian mereka akan lari di jalanan kota-kota Roma sembari membawa potongan-potongan kulit domba. Ya, dan dipercaya potongan kulit domba ini menyentuh siapapun akan diberkati. Jadi pada waktu itu banyak wanita-wanita muda yang berlarian ya untuk dapat dipukul dengan kulit domba itu supaya mereka diberkati. Ya, tetapi pada perkembangan zaman pada akhirnya saudara, ya hari ini mulai dianggap sebagai para tua-tua gereja zaman dulu, ya itu sudah tidak lagi relevan karena itu adalah sebuah penyembahan berhala. Dan pada waktu itu ya di Romawi ada sebuah peraturan ya bahwa tidak boleh ada prajurit yang menikah ya pada hari-hari itu karena mereka semua lagi wajib militer untuk belajar perang. Tetapi ada sebuah kisah yang sangat romantis yang terjadi saudara pada waktu itu karena ada dua pasangan ya yang sedang jatuh cinta dari prajurit itu di Romawi saudara, dan mereka meminta untuk menikah sementara aturan dari pemerintah, dari kerajaan tidak boleh ada prajurit yang menikah. Tetapi ada seorang pastor saudara, santo yang bernama ya Valentinus ya. Valentino, dia menikahkan ya kedua pasang ini. Ya kedua orang yang sedang jatuh cinta karena dia beranggapan bahwa cinta itu segala-galanya. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi termasuk aturan raja. Secara diam-diam dia menikahkan prajurit ini dengan pasangannya dan ketahuan pada akhirnya Valentinus ini ya akhirnya dibunuh menjadi martir saudara. Dan hari kematiannya itu tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari Valentine. Jadi itu diperingatkan sebagai satu hari ya bagaimana cinta itu diperjuangkan. Ya bagaimana ya kemesraan dari dua orang yang mau membangun cinta itu akhirnya nyawa pun menjadi taruhannya sehingga hari itu diperingati sebagai hari hari Valentine dari asal nama Santo Valentinus ya.
Dan ya, bagi kita orang Kristen, boleh nggak kita merayakan hari kasih sayang? Ya, mari kita mengambil positifnya, saudara. Ya, sebenarnya ajaran dari kekristenan itu sendiri, ajaran Kristus itu sendiri berbasis kepada kasih. Ya, karena itu kita tahu bersama Yesus berkata, ya, hukum yang pertama dan yang terutama itu apa? Ketika ada seorang yang bertanya kepada dia, kepada Yesus, ya, hukum mana di dalam Alkitab, ya, dalam kitab para nabi yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk sorga? Yesus berkata, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu kalau disimpulkan hanya terdapat 2 hukum. Hukum yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita melihat, ya, Yesus berkata seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat itu yang tebalnya segitu, kalau disimpulkan hanya terdapat 2 hukum. 2 hukum itu basisnya adalah apa? Kasih. Ya, Yesus berkata yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seluruh isi Alkitab kalau kita mau kembali sebenarnya cuma terangkum dalam 2 hukum ini. Ya, mengapa Yesus berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu? Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa melakukan kasih kepada orang lain kalau kita tidak pertama mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, barulah kita bisa mengasihi sesama kita yang lain sebagai, ya, manusia, sebagai sesama ciptaan, saudara. Ya, jadi orang itu bisa mempraktikkan kasih kepada orang lain di dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Kita ini dituntut untuk saling mengasihi. Ya, tetapi hari Valentine ini sayangnya banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda yang jatuh cinta, sehingga tidak sedikit yang pada hari Valentine ini menyerahkan keperawanan mereka kepada pacarnya. Mereka dibutakan dengan kata cinta itu sendiri. Ya, di dalam Kidung Agung memang Salomo pernah menulis bahwa cinta itu kuat seperti maut. Ya, tetapi cinta yang seperti apa, saudara? Ya, kita perlu mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kasih yang lain itu kepada manusia bisa menjadi kasih yang kudus, ya. Bukan cinta yang membabi buta. Sayangnya di hari Valentine ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda untuk melakukan hubungan seks. Mereka menyerahkan keperawanan mereka sebagai tanda cinta mereka. Ya, kenapa? Karena cinta itu tidak dilandasi oleh cinta akan Tuhan. Ya, kita perlu melihat di sini kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Firman Tuhan berkata Allah itu kasih. Dan barang siapa mengaku dia anak Allah, maka kita ini adalah kasih itu sendiri. Ya, karena Tuhan itu kasih, ya kita ini kasih. Ya, mari kita belajar untuk terus, saudara, memupuk kasih kita itu kepada sesama kita dengan yang pertama kita hidup sebagai apa? Orang yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap, ya, akal budimu. Dalam Injil Matius pasal yang ke-22 di sana dikatakan, saudara, kalau kita melihat, ya, tadi saya tidak mau baca ayat ini sebenarnya, tapi nggak tahu, ya, kita ikuti aja Roh Kudus mau bawa kita kemana, ya. Ayat lain yang saya persiapkan, tapi kita mengalir saja. Ya, hukum yang terutama di sana Matius 22 ayat 34, hukum yang terutama ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, saudara. Ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Perhatikan, ada ahli Taurat yang bertanya, tujuannya bukan untuk mengetahui ajaran yang benar, tapi untuk mencobai Tuhan, ya. Ayat 36, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Ayat 38 di sana dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Ya, jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu kalau disimpulkan cuma dapat 2 hukum, ya. Dapat 2 hukum. Yang pertama, kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dikatakan dengan segenap ya kekuatan kita. Saudara, kenapa kita harus belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu? Supaya kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan, di sana dikatakan dengan segenap hatimu. Bahkan ketika hatimu sedang tawar, ketika hatimu sedang terluka, ketika hatimu sedang kecewa, engkau harus terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Ada banyak ibu-ibu yang konseling, Bu, hati saya terluka dengan suami saya, Bu. Rasanya sulit bagi saya, Bu, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saya bilang tidak penting hatimu terluka atau tidak, persoalannya maukah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ini adalah seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Lalu dikatakan kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Mari kita belajar menaklukkan jiwa kita kepada firman Tuhan untuk mengasihi Dia, saudara ya. Lalu dengan segenap akal budi. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Ya, bahkan orang yang mencintai tanpa dilandasi dengan takut Tuhan itu tidak pakai akal budi, saudara. Ya, kita harus mengasihi terlebih dahulu Tuhan dengan seluruh akal budi kita, saudara, di sana dikatakan. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya kalau kita mempraktikkan ini, saudara, wow, maka tidak ada orang akan bercerai. Maka tidak ada orang rumah tangga yang akan bubar. Maka tidak ada kepahitan dalam rumah tangga kita. Maka tidak ada keluarga-keluarga yang akan hancur. Waktu kita belajar mempraktikkan kasih yang dari Tuhan, dikatakan di sini apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, siapa orang yang tidak mengasihi dirinya? Saya mau tanya. Kita semua mengasihi diri kita. Bahkan terlalu banyak orang yang mengasihi dirinya itu berlebihan, ya. Dan kita harus belajar di sini satu kasih yang Tuhan Yesus bilang. Ya, kita harus belajar mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita renungkan ini berat sekali loh, saudara. Ya, kita harus belajar mengasihi suami seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kemarin ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, Bu, ya, saya itu kadang tengah malam suami saya tuh lapar, bangun pengen makan, Bu, ya. Tapi kadang saya tuh ngantuk banget, Bu, ya. Tapi dia tuh minta makan, ya. Aduh, rasanya ya kalau Tuhan berkata kita harus belajar mengasihi suami seperti diri kita sendiri, ya kita harus belajar mempraktikkan itu. Ya, kalau suami lapar itu sama dengan kita yang lapar, kata firman Tuhan ini loh. Memang tidak mudah, saudara, tapi kita harus belajar untuk mempraktikkan firman itu sekalipun sulit, ya. Kadang kita juga lagi ya malas, kita juga lagi apa, tapi karena pasangan kita atau orang-orang terdekat kita itu meminta sesuatu, kita harus belajar untuk berkorban. Kalau semua suami istri memasuki konsep pernikahan yang seperti ini, saya percaya rumah tangga kita pasti akan berbahagia. Ya, berhentilah saling menyakiti suami istri, hiduplah dalam damai bersama. Ya, dengan kasih yang dari Tuhan kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang hidup rukun bersama saling mengasihi, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Mengapa rumah tangga kita belum diberkati? Kenapa semua yang kita lakukan rasanya sering kali gagal? Karena mungkin kita belum lulus dalam hal mengasihi. Ya, ini penting sekali. Makanya Alkitab ini berkata, Yesus bilang, di dalam 2 hukum inilah ya isi dari semua kitab para nabi dan hukum Taurat ada di sana, saudara. Ya, bukankah ini sesuatu yang wow? Nah, hari ini di saat kita merayakan hari Valentine, ambil positifnya. Mari kita belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami dengan istri, anak dengan orang tua. Ya, mari kita mulai terus membangun, saudara. Ya, kehidupan kasih yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Saya pengen kita baca satu ayat lagi, saudara.
Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita sekarang sedang ada di masa-masa akhir zaman. Ya, ayat ini berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kita disuruh menguasai diri, jadi tenang dan bisa berdoa. Tapi ayat yang ke-8 yang saya tertarik dikatakan di sana, ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow. Ya, di akhir zaman ini Tuhan menyuruh kita untuk apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Ya, ternyata kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kita akan mendapatkan banyak pengampunan dari Tuhan ketika kita belajar mengasihi. Saudara, mari hari-hari ini kita hidup dalam damai rukun bersama. Saudara dan demi saudara, keluarga demi keluarga, suami istri, kita hidup rukun yuk. Tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan yang akan menghancurkan hubungan-hubungan kita. Kita sudah ada di hari-hari yang terakhir, kata firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kita harus menguasai diri, menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Mari kita meminta anugerah dari Tuhan. Mari kita meminta penyertaan Tuhan. Mari kita meminta kuasa Tuhan untuk memampukan kita mengasihi. Dan satu kuncinya tadi Yesus sudah berkata, bagaimana kita bisa mempraktikkan kasih kepada orang lain? Kita bisa mempraktikkan kasih bahkan kepada orang yang membenci dan menganiaya kita. Hanya satu yang akan mampukan kita. Apa saudara? Ketika kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Karena itu, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Mari kita jadi orang Kristen yang bukan hanya di mulut saja, tapi kita mau berkata, Tuhan, saat hati kami lagi galau, saat jiwa kami lagi tertekan, lagi banyak kekhawatiran, kami mau belajar mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Kami mau taklukkan semua akal budi pikiran kami kepada Kristus. Sekalipun pikiran kami berkata, tidak mungkin kamu akan melihat jawaban dari Tuhan. Tidak mungkin aku akan tetap belajar mengasihi Tuhan. Aku akan tetap mencintai Tuhan. Ya, sekalipun apa yang harus aku alami itu mungkin begitu berat, tetapi aku akan tetap belajar mengasihi Tuhan. Tadi pagi saya dapat WA dari seorang ibu di Amerika. Selama ini dia sudah merasa kesakitan karena dia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ya, bahkan dokter di Amerika tidak menemukan sakitnya itu apa. Seluruh tubuhnya sakit. Dari tahun-tahun yang lalu dia bahkan pernah menelpon saya dan berkata, Ibu, tolong doakan saya supaya saya cepat mati, Bu. Saya sudah tidak kuat menanggung penderitaan ini. Saya pengen mati tapi saya nggak mau bunuh diri. Karena saya mau mengakhiri perjuangan hidup saya itu dengan baik, Bu. Ya, saya tidak mau meninggalkan Tuhan di hari-hari terakhir hidup saya. Saya setiap hari kesakitan, Bu. Menanggung kesakitan di seluruh tubuh saya ini, dan yang bingung dokter tidak menemukan sakitnya apa. Ya, saudara lihat, dia cuma berkata, saya hanya mau belajar mengasihi Tuhan, Bu. Bahkan di saat seperti ini pun, ya, ada suara-suara yang datang dalam pikiran berkata untuk mengutuki Tuhan. Tapi saya tetap bilang, Tuhan itu baik. Itu orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan dia WA saya tadi pagi, dia bilang, Bu, saya nggak tahu apakah ini jalan Tuhan dan jawaban doa. Ya, ketika saya bercermin, saya buka mulut, saya lihat ada tulang yang tumbuh di tenggorokan saya, di leher. Akhirnya saya ke dokter dan diperiksa, dan dokter baru mengetahui penyakit saya. Ternyata saya mengalami Eagle syndrome, yaitu tulang yang tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Jadi ada tulang yang tumbuh di daerah lehernya, saudara, 7 cm, dan itu menekan syaraf otaknya. Makanya dia sangat mengalami kesakitan. Dan besok tanggal 16 dia akan dioperasi. Ya, dia meminta
dukungan doa, tetapi saya melihat bagaimana perjuangan iman dia bertahun-tahun mengalami sakit yang tidak pernah sembuh dan tidak ditemukan sakitnya apa. Kita berdoa supaya besok itu dia dioperasi tanggal 16, itu merupakan cara Tuhan ya ditemukan sakitnya, tetapi yang saya mau saksikan di sini adalah perjuangan imannya. Dia tetap berkata, Bu, sekalipun saya kesakitan setiap malam, setiap hari, saya belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Di saat apapun, kalau kita melihat peristiwa yang seperti ini, saudara, apakah kita akan mengeluh dengan hidup kita? Ya, jangan terlalu alay dengan persoalan-persoalan hidup kita. Karena di tempat lain ada begitu banyak orang yang lebih menderita, bahkan sudah minta mati karena nggak tahan lagi dengan sakitnya. Ya, tetapi dia bilang, saya cuma minta, ya bisa nggak saya satu hari menikmati hidup yang tanpa sakit. Ya, tanpa sakit aja, Bu. Ya, itu udah puji Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau mengalami masalah keuangan, masalah apapun dalam hidupmu, saudara, lihat di tempat yang lain ada begitu banyak orang yang bahkan sedang berjuang antara hidup dan mati, antara kesakitan dan sesuatu penderitaan yang begitu berat. Ya, mari pada hari ini kita mau belajar terus mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang dari Tuhan itu. Mari kita renungkan firman. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami tentang kasih yang sempurna. Karena Engkau mau mati ketika bahkan kami berdosa. Ajar kami memiliki kasih yang tulus yang dari Tuhan. Bukan kasih yang dari dunia, bukan cinta yang dari dunia, tapi kasih yang dari Tuhan. Yang mengajarkan kami tentang ketulusan, bahkan mengasihi orang lain di saat kami tersakiti sekalipun. Kami mau belajar Tuhan. Karena kami tahu kasih yang dari surga itu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami yang memampukan kami Tuhan menjalani segala hal di hidup ini. Mari sama-sama kita katakan, saudara, pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi memenuhi rumah tangga, keluarga kami surgawi. Kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari saudara, datang pada Tuhan hari ini. Katakan, kami mau saling mengasihi Tuhan. Suami, istri, anak dengan orang tua, jangan biarkan kasih kami pudar Tuhan. Kami mau belajar untuk saling mengasihi, karena itulah yang akan membawa kami kepada sorga yang mulia. Biar kami mau sungguh-sungguh saling mengasihi. Katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku.
Bawa kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak ada amarah, pertikaian, tidak ada kepahitan, kekecewaan dalam hidup kami, bahkan dalam keluarga kami. Kami mau menikmati berkat yang dari Tuhan, agar kehidupan kami, rumah tangga kami berbahagia di dalam Engkau Bapa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Hamba berdoa rumah tangga mereka dipenuhi kasih. Biarlah pernikahan demi pernikahan hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Karena tanpa kasih kami tidak mungkin bisa melihat sorga-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Ketika kami taat, maka mujizat Tuhan boleh terjadi. Lepaskan berkat juga bagi bangsa kami Indonesia, biar ada kasih atas bangsa ini yang sungguh-sungguh mengasihi ya Tuhan dan mengasihi sesama di atas bangsa kami. Engkau terus memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada. Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari kita buka hati kita dan buka tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat, bersukacita. Ya, sampai Dia datang kembali, kita saling mengasihi. Shalom.